Oke, ketemu lagi di kursus komputer. Ini pertemuan yang kita yang kedua. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita akan membuat yang namanya folder. Folder ini adalah tempat untuk kita menyimpan setiap dokumen yang ada atau data yang ada sehingga kita bisa merapikan setiap data yang sudah ada untuk dimasukin di dalam sebuah folder. Nah, cara untuk membuat folder, kita akan masuk dulu ke yang namanya My Computer ya. Nah, kita lihat di sini ada tombol sebelah kiri itu Start. Kita bisa klik Start, terus kita pilih komputer. Ya, di sini kita pilih komputer. Di sini nanti akan memberikan yang namanya hard disk, tempat penyimpanan yang bisa kita pilih. Nah, pada umumnya itu biasanya kalau kita mau menyimpan data itu harusnya di local disk D, jangan di local disk C. Nah, kenapa? Karena kalau di local disk D, otomatis pada saat komputer kita ngehang atau komputer kita berat, lemot, dan sebagainya, sehingga pada saat diperbaiki harus menginstal ulang dari Windows yang akan kita pakai operasi sistemnya, otomatis nanti local disk C-nya ini akan terhapus. Nah, disarankan kalian bisa menyimpan setiap data itu di local disk D. Jadi di local disk C ini untuk mereka yang suka menginstal beberapa aplikasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita pilih local disk D ya. Nah, di local disk D, oke, ini saya bikin, oh bukan sih, saya bikin list dulu di sini. Oke, nah di sini saya akan membuat yang namanya folder. Jadi ada beberapa cara untuk kita membuat folder. Yang pertama, di sini kita bisa klik kanan pada mouse atau klik kanan pada yang di dekat touchpadnya. Di situ terus kita pilih new, ya kan? Pada saat kita pilih new, kita pilih yang namanya folder. Nah, ini cara yang pertama gitu ya. Terus kita bikin nama foldernya belajar. Oke, ini cara yang pertama. Habis itu di enter. Nah, otomatis nama foldernya ada tertulis belajar. Nah, cara yang kedua, kita bisa langsung di sini, ya kan? Di sini udah kelihatan new folder. New folder berarti artinya kita membuat folder baru. Klik, tinggal kita masukin nama foldernya apa. Misalkan tadi belajar. Oh, tidak bisa kalau misalkan ada folder belajar karena folder sebelumnya sudah dibuat. Jadi kita harus memilih gitu ya. Mau pilih yang baru atau pilih yang tadi sebelumnya. Kalau misalkan kita pilih yes, otomatis dia akan balik ke yang folder pertama tadi. Nah, oke, kita masuk di sini ya. Ini kan karena hurufnya kapital semua, harus besar semua. Jadi saya mau rename atau saya mau rubah gitu ya. Caranya klik kanan pada touchpad ya. Terus di sini ada tulisannya rename. Rename ini otomatis kita bisa memberikan nama yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya mau tulis nama foldernya belajar. Oke, jadi hurufnya enggak kapital semua. Pada saat saya enter, oh, kok tidak bisa, masih tetap nama kapital semua. Nah, tenang aja, berarti dia tidak boleh. Nah, ya pada saat kita rename masih. Coba kita bikin belajar Word. Nah, pada saat kita enter otomatis dia bisa karena tadi pada saat kita mau membuat new folder otomatis dia akan ngikutin yang folder sebelumnya karena tadi penamanya sama gitu ya. Oke.
Terus kalau misalkan ada folder ini, gimana cara menghapus folder? Ya kan? Kalau cara menghapus folder, secara yang pertama, klik kanan, terus kita cari yang namanya delete. Ini ya, delete atau hapus. Nah, kalau kita delete, otomatis dia akan terhapus. Ini cara yang pertama. Kita delete dulu. Oke. Dikatakan di sini bahwa are you sure you want to move this folder to recycle bin? Jadi dia bertanya nih, apakah yakin folder ini akan dipindahkan ke recycle bin. Nah, recycle bin ini tempat sampah ya yang ada di dalam Windows tersebut. Oke, kita bilang yes. Berarti kita sudah menyetujui. Oke, otomatis terhapus. Ya, itu cara menghapus folder. Nah, sekarang kita buat lagi ulang. Kita tulis belajar Word. Oke, kok dia tidak berubah ke kapital lagi? Bukan kapital, yang sebelumnya. Karena tadi udah kita hapus, jadi otomatis dia membuat yang baru. Gitu ya. Nah, sekarang kita double klik pada touchpad atau klik kanan, pilih open. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, letak dari data kita ada di komputer, terus masuk ke local disk D, terus ada nama foldernya belajar Word. Nah, sampai di sini berarti kita sudah membuat folder, sudah bisa. Terus yang kedua, kita bisa merename nama folder. Yang ketiga, kita bisa menghapus folder tersebut. Oke, nah sekarang misalkan saya close semua. Oke. Sekarang cari folder yang barusan kita bikin. Nah, caranya kita klik start, cari komputer, klik di sini ya, pada touchpad komputer. Terus kita pilih local disk D, bisa yang di sini kita klik atau bisa langsung di sini, bebas terserah. Oke, kita klikkan di sini. Terus kita masuk ke folder yang namanya apa tadi folder yang barusan kita bikin, yaitu belajar Word. Jadi kita buka, bisa bukanya tadi klik kanan, terus open, gitu ya. Atau di sini ada tulisan open, tinggal klik, otomatis dia masuk juga, sama. Otomatis di sini ada belajar Word, berarti kita sudah masuk ke file, ke folder belajar Word. Nah, ini dibiarin dulu, kita minimize dulu ya. Nah, ini buat minimize, kalau yang ini buat maximize, kalau yang ini close. Oke, minimize itu kayak gimana? Kayak gini, klik, nah otomatis dia ada di sebelah bawah. Pada saat kita klik satu kali pada touchpad, otomatis dia muncul. Nah, kalau maximize, oke, kalau kita klik maximize, otomatis dia membesar gitu ya. Karena kan maksimal. Nah, sekarang saya mau ditutup dulu karena kita mau bikin dokumen Word-nya. Sekarang kita buka dokumen Word. Nah, kita buka dokumen Word, klik start, pilih all program. Nah, pada umumnya biasanya kalau kita udah sering menggunakan dokumen tersebut, otomatis dia akan muncul di atas sini ya sebagai list untuk supaya cepat dalam pembukaan. Oke, misalkan dia di sini tidak ada. Klik all program, gitu ya. Terus kita klik pada touchpad sebelah kiri atau mouse pada sebelah kiri. Kita klik kanan, terus kita turun ke bawah. Kita cari yang namanya Microsoft Office. Oke, di sini Microsoft Office, klik satu kali sebelah kiri, terus kita pilih Microsoft Word 2010 karena di komputer ini, di laptop ini 2010. Sekarang kita buka filenya. Nah, pada saat kita membuka file, kita nanti akan mengatur kertasnya ya. Nah, oke. Ini kan udah dijelasin kemarin ya untuk pengenalannya ya. Di close. Nah, pertama kita akan setting dulu
atau ubah dulu ukuran kertasnya gitu ya. Nah, saya mau ukuran kertas itu menjadi letter. Oke, kalau pada saat kita mau mengubah ukuran kertasnya menjadi letter gitu ya, kita bisa pilih text layout ya kan. Terus kita masuk ke yang namanya di sini ada margin, klik gitu ya. Terus kita pilih yang di paling bawah ada namanya custom margin, kita klik. Nah, di sini kita akan mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan. Kita pilih, oke, sebelumnya di sini ya. Di sini ada yang namanya orientation, yaitu bisa portrait. Kalau portraitnya kayak gini modelnya, terus bisa landscape. Nah, kalau landscape, perhatikan previewnya, portrait lurus ke bawah. Kalau di sini dia agak melebar ke kanan. Oke ya, kita pilih portrait. Terus paper. Nah, di paper ini kita akan ganti yang namanya paper size. Nah, tadi yang dimintakan letter, berarti karena di Word yang saya ini defaultnya letter, otomatis dia kita tinggal okein aja. Tapi kalau misalkan di laptop kalian itu bukan letter, tinggal kalian rubah aja yang kita pilih letter. Nah, oke. Di sini ada juga 4. Kalau misalkan 4, kita lihat ya preview yang di sini. Nah, dia agak mengecil. Nah, sedangkan mengecilnya tuh kalau kalian perhatikan tadi ya, oke, sedang ini perhatikan kalau letter, nah kiri kanannya itu dia melebar ke letter, sedangkan 4 kiri kanannya itu jadi agak ke dalam gitu ya. Nah, tadi saya mau berubahnya tetap menjadi letter. Terus kalau di layout nih dibiarin aja di margin. Nah, kalau di margin misalkan ini buat pengaturan ya, kalau misalkan pengaturannya saya mau di top itu 4. Oke, ini misalkan di top 4 itu. Terus di left itu 3. Ya. Terus lagi right-nya itu 3. Kalau bottom-nya 4. Nah, oke, perhatikan. Kalau kalian menyetingnya yang seperti ini, otomatis dia seperti ini ya, previewnya ya. Jadi jaraknya 4, di sini agak jauh, sini atas 4, kiri 4, kanan atas 4, kiri 3, bawah 4, kanan 3. Oke, misalnya kita klik OK. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Di sini perhatikan dia pengetikannya itu cuma sedikit. Ini untuk kita kertas ya. Ini saya ketik asal-asal dulu sampai sini. Perhatikan yang di sini. Nah, di sini kan buat margin tadi, jarak. Oke. Nah, kalau saya enter lagi, otomatis dia masuk ke halaman kedua atau page kedua. Aku perhatikan di sini, ini udah page kedua. Kalau kita pilih ke atas, ini page 1 dari 2 halaman gitu ya. Oke, tapi ini kan kalau kita bikin seperti ini, cara hapusnya tadi kalau misalkan ada 2 gini, enter, kita ketik gini, kita di tombol keyboard tuh ada namanya backspace. Nah, backspace ini bisa kita hapus sampai habis, otomatis naik ke atas jadi 1 halaman ya, text 1 of 1, jadi 1 halaman dari 1 halaman. Nah, kalau misalkan saya cuma ketik ini kan ukurannya terlalu kecil ya. Nah, kita bisa langsung merubah dari sini. Oke, saya mau atasnya itu 1 aja. Oke, perhatikan. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 2. Di sini kita tarik terus ya menjadi 1. Oke, menjadi 1 ya.
Ini perhatikan sini ada 0, 1, 2, 3. Ini yang di sebelah sini bisa kita mundurin ke sini. Sama yang atasnya juga. Nah, oke. Kalau langsung yang dari sini. Nah, ini kalau kita bikin satu kayak begitu. Nah, terus di sini kita samain jaraknya. Nah, kalau sini kita sudah bisa membuat ukuran kertas. Tapi ini kayaknya terlalu ribet. Oke, kalau misalkan terlalu ribet, kita balik lagi ke sini. Margin, terus pilih custom margin. Nah, kita rubah menjadi 4 aja. Oke, kalau 4 seperti ini. Kita lihat marginnya, kita bikin report 1, semuanya 1. Oke, nah seperti inilah tampilannya. Nah, ini untuk kita mengatur banyak kertas. Oke, ini kita dulu. Oke, nah sebelum kita mengetik, alangkah lebih baiknya kita menyimpan file dokumen ini, gitu ya. Cara menyimpannya, klik file, terus kita save, simpan, klik save. Terus kita cari tempat penyimpanan yang sudah kita bikin folder tadi. Ini kita klik, kita turun ke bawah sambil ditahan ya kliknya. Pilih local disk D, baru pilih belajar Word. Di open dulu belajar Word-nya. Nah, di sini baru kita bikin nama. Nah, di sini cara bikin nama, ini harus sesuai format. Misalkan kalau dapat tugasnya disuruh bikin nama aja, berarti tetap bikin nama aja gitu ya. Oke, contoh kita masuk ke latihan 2. Latihan 2. Ya kan? Perhatikan. Latihan 2 titik .docx. Ini ya, berarti di sini save as type itu mengatakan bahwa Word dokumen atau dokumen Word. Oke. Terus kita pilih save. Ya. Berarti perhatikan di atas ini, di sini udah ada yang namanya latihan 2. Oke, misalkan saya close. File yang tadi di mana ya kira-kira? Tiba-tiba hilang. Oke, tenang aja. Oke, sebentar. Ini saya close dulu. Jadi tiba-tiba misalkan ke close, kita bisa masuk kembali. Caranya, klik start seperti biasa ya. Cari komputer, terus pilih local disk D, terus pilih folder belajar Word. Nah, perhatikan di sini sudah ada yang namanya file Word kita dengan nama latihan 2. Nah, di sini bisa kita double klik atau klik kanan atau klik open di sini, terserah gitu ya. Tinggal kita buka, otomatis file yang tadi yang masih kosong berada di folder belajar Word. Nah, misalkan di sini kita mau mengatur font, teks, dan menata halaman dokumen gitu ya. Pertama, kita akan mengatur yang pada huruf. Oke, misalkan contohnya pengetikan. Oke, misalkan pengetikannya seperti ini. Hari ini saya melanjutkan kursus komputer untuk
lanjutan, harus spasi. Nah, kalau tombol pada keyboard itu kan ada spasi yang agak dia di keyboardnya sih nggak ada tulisan spasi gitu ya, tapi ada satu tombol itu dia nggak ada sama sekali huruf atau angka, tapi dia melebar panjang. Nah, itu yang disebut dengan spasi gitu ya. Oke, pokoknya yang lebih lebar dari tombol-tombol yang lainnya itu yang namanya spasi. Oke, ini saya melanjutkan kursus komputer. Ya. Hari ini saya melanjutkan kursus komputer untuk saya lebih memahami kembali. Oke, ini misalkan contoh seperti ini. Nah, saya mau teks ini berada di tengah. Oke, kalau berada di tengah, berarti kan ini dari sini jarak ke sini dengan dari sini jarak ke sini agak jauh ya. Kalau kita mau suruh supaya dia ke tengah, kita bisa pilih ini atau CTRL plus E. Di sini kan ada namanya align text ya. Kalau di sini sebelah kiri align textnya, di sini center. Kalau di sini dia ke sebelah kanan untuk teksnya ya, pengaturannya. Kalau di sini yang namanya justify. Jadi justify itu kiri kanan, jadi kepake semua. Nah, saya mau tadi taruhnya di tengah, kita klik, otomatis dia di tengah ya. Misalkan kita klik kembali. Hari ini saya melanjutkan kursus komputer untuk saya lebih memahami kembali. Nah, materi hari ini adalah membuat folder ke hard disk. Saya singkat aja ya, ke HD biasanya, ke HD pada komputer. Nah, yang kita perhatikan setiap kita mengetik otomatis dia selalu di tengah, karena kita tadi mengatur dari fontnya ini dia ke tengah gitu ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan mau taruh ke tengah ini itu seperti judul gitu. Oke, kita lanjutin. Hari ini saya melanjutkan kursus komputer untuk saya lebih memahami kembali. Materi hari ini adalah membuat folder ke HD pada komputer nih. Di sini berarti kan di sini kan dia normal gitu ya. Terus ada heading 1, ada heading 2, ini ada title, nah dan sebagainya. Kalau misalkan di sini nanti kalau kita klik, nah misalkan belajar, besar sekali, kapital belajar. Kalau kita mau membuat huruf besar, itu ada yang di sebelah kiri pada tombol keyboard itu namanya caps lock, ya kan? Atau kalau caps lock ini jadi otomatis apapun yang kita ketik itu huruf besar semua. Tapi kalau misalkan kita maunya huruf pertamanya aja yang besar, berarti kita tidak perlu menggunakan caps lock, kita cuma cukup menggunakan tekan shift terus huruf apa yang pertama yang mau kita ketik, B. Habis itu shift, tombol shiftnya kita lepasin, baru kita ketik belajar komputer. Nah, ini cara pertama. Atau cara kedua, misalkan kita ngetiknya huruf kecil semua ya, belajar. Oke, ini ya kan, belajar komputer. Nih, perhatikan, ini kan B nya kecil nih, nah saya mau B nya besar. Di sebelah sini ada namanya A besar, A kecil, ya kan. Nah, ini yang untuk merubah. Pertama di sini dikatakan, dibilang apa tuh? Change all the select text to uppercase, lowercase, or other common capitalization. Jadi kita bisa memilih teks yang mau kita huruf kapital semua, atau huruf kecil semua, atau yang lainnya.
caranya kita blok. Nah, ada namanya blok. Cara blok itu klik pada tombol mouse, klik, tahan, terus mouse-nya diarahkan di sebelah kiri. Oke, jadi seperti ini. Ini namanya blok. Blok pada teks. Terus kita pilih yang ini tadi ya. Nah, perhatikan. Di sini kalau kita huruf pertamanya besar, berarti kita bisa pilih nih. Kalau kita mau huruf kecil semua, kita pilih lowercase. Kalau kita mau huruf besar semua, kita pilih uppercase. Terus kalau kita mau capitalistic font atau yang biasa, setiap kata itu huruf pertamanya itu besar semua. Oke, nah tergantung kita maunya apa. Saya tadi maunya sentence case, jadi huruf pertamanya yang besar, sisa di belakangnya huruf kecil semua. Tapi kita pilih ini. Perhatikan, otomatis B-nya menjadi besar. Oke. Nah, sampai sini pemahamannya. Nah, oh ya, terus untuk merubah fontnya bagaimana ya? Nah, cara merubah font, ini kita blok semua atau tekan pada tombol keyboard CTRL plus huruf A. Otomatis dia ngeblok semua yang ada pada halaman kertas yang sudah kita bikin tadi di sini ya. Nah, saya mau ini kan font ya. Ini bisa kita klik. Saya mau fontnya itu Times New Roman. Nah, kalau Times New Roman tinggal kita pilih di sini. Tapi kalau misalkan ini kan ada yang namanya Resign Use Font, jadi font yang udah pernah saya gunakan. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada tulisan Times New Roman, kita bisa turun ke bawah. Kita cari yang namanya Times New Roman. Nih, perhatikan di sini kan ini kan huruf ya. Ada B, ada C berdasarkan abjad. Nah, jadi kalau Times New Roman berarti T. Berarti T agak jauh ke bawah. G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, Oke, T gitu ya, udah S sama T. Nah, bisa kita pilih klik Times New Roman. Tinggal klik, otomatis dia berubah. Tapi kalau mau cara cepatnya gimana? Oh, cara cepatnya bisa juga, kan? Nah, di sini ada tuh tulisan font CTRL plus Shift plus F. Nah, itu berarti kita mau find atau menemukan font apa yang kita cari. Nah, misalkan kita mau Arial, berarti kita tinggal ketik A, R, otomatis Arial kan? Di sini P. Kalau misalkan sudah, kita harus ngapain lagi? Tekan yang namanya Enter pada keyboard. Otomatis berubah. Nah, itu tapi saya mau kembali lagi menjadi Times New Roman. Berarti kita pilih Times. Nah, otomatis ya di sini ada muncul. Di sini belum berubah karena kita belum meng-enter. Sekarang kita enter. Oke, otomatis berubah. Defaultnya teks ini kan hurufnya kan berwarna hitam. Yang tulisan di tengah ini hanya berwarna hijau misalnya. Nah, di sini ada yang namanya font color. Berarti kita bisa merubah warna pada teks. Oh, tadi warna hijau. Oh, warna hijau yang mana ya? Oh, ini. Oke, ini. Nah, ini warna hijau. Tulisannya ini green. Kita klik otomatis. Di sini dia warna hijau. Oke, perhatikan di sebelah kanan bawah ini. Ini adalah tempat untuk kita membesarkan atau memperkecil dari halaman yang kertas yang kita bikin. Kalau misalkan saya mau zoom in, berarti semakin besar. Oke ya. Kalau zoom out berarti dia makin kecil. Kalau makin kecil tidak kelihatan. Ya. Saya mau, terlalu besar. Ini defaultnya 100%. Oh, agak besar seperti ini. Oke, nah. Di sini kita udah banyak belajar ya, dari kita buat folder, kita bisa rename folder, kita bisa hapus folder, gitu ya, dan sampai masuk ke latihan kedua untuk pengenalan lebih lanjut.
Nah, sampai sini saya rasa udah paham. Sekarang kalau misalkan lagi font size, ya ada yang namanya font size, berarti ada namanya ukuran dari teksnya. Nah, cara ukuran dari teksnya itu kita blok dulu atau tekan tombol pada keyboard Ctrl+A dan otomatis ngeblok semua. Di sebelah samping font di ada namanya font size. Nah, font size inilah yang untuk kita mengatur seberapa besarnya teks tersebut. Biasa pada umumnya 12. Ya. Umumnya itu 12. Kalau 14 ini, 16 ini bisa judul dan sebagainya. Tapi pada saat pengetikan ini 12, pada umumnya kita klik 12. Otomatis dia besar ya. Atau jadi ada banyak cara ya. Tadi kan dia 11 ya. Nah, 11 ini. Di sini ada tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Tanda panah ke atas otomatis dia grow font. Dia nambah font yang 11 ini jadi tambah 1. Kalau kita klik 1 kali otomatis jadi 12. Ini lihat ya, ini 11. Saya klik 1 kali jadi 12. Kalau saya klik 5 kali berarti 12 ini jadi angka berapa? Berarti 12 tambah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadinya besar 22. Jadi fontnya 22. Berapa kali kelipatan? Ini saya kecilin lagi. 22 jadi 20. 20 jadi 18. 18 jadi 16. 16 jadi 14. 14 jadi 12. Jadi ada 2 kelipatan gitu ya. Nah, oke. Terus misalkan kita sudah mengetik, kita tinggal simpan kembali. Cara simpan kembali, cara yang cepat adalah kita pilih save yang ada di sebelah atas kiri. Yang ada gambar ini ya. Nah, ini save. Pada saat kita klik save atau tekan pada tombol keyboard Ctrl+S, otomatis dia tersimpan. Klik. Nah, juga sudah tersimpan. Oke, gimana cara mengetahui tersimpan atau tidak? Kita coba close. Oke, cara nge-close ya. Klik pada close, dia tidak ada pilihan, jadi otomatis dia langsung close. Nah, otomatis dia bisa tersimpan. Kita buka kembali pada folder belajar Word tadi, buka kembali, otomatis masuk kembali gitu ya di sini. Nah, terus kita masuk lagi yang membuat teks ini tadi kan di tengah, sekarang kita pindahkan teksnya sebelah kiri. Oke, pindahkan teksnya sebelah kiri, kita tinggal klik sini, otomatis yang kursor pada saat kita cari tadi, ini kan kursornya mengarahkan ke sini. Ya, nah kalau saya turun ke bawah dia mengarah ke yang hijau. Saya naik lagi ke atas, mengarah yang ke atas. Makanya yang berubah itu cuma yang kursor yang berada di sebelahnya. Makanya di bawah ini dia enggak mengikuti sebelah kiri karena dia tetap center. Karena kita tidak ngeblok semua ya. Oke, saya mau semuanya di sebelah kiri. Caranya kita blok semua. Ctrl+A atau klik tahan, terus kita arahkan mouse-nya memenuhi teks tersebut, baru kita pilih sebelah kiri. Nah, otomatis sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada jarak ya antara huruf H sama huruf M, huruf N sama huruf B. Ini ada berapa jarak, itu bisa kita lihat. Kita lihat dulu. Ada yang namanya FN paragraf spasi, jadi ada jarak antar paragraf ya. Kita bisa mengubah. Kalau kita klik, otomatis dia ini defaultnya itu dia ke poin 1.15. Oh, saya mau jaraknya terlalu biar dia agak kecil.
bukan kecil, agak mepet gitu ya, antara H sama M sama B. H itu hari, M itu materi, B itu belajar. Pilih satu. Oke. Oh, tapi masih ada jarak ya? Oh, tenang aja. Kita harus remove setiap jarak. Klik lagi pada di sini. Perhatikan di sini. Ya. Nah, di sini ada add space, berarti dia menambah jarak sebelum paragraf. Di sini ada menghapus sesudah paragraf. Ya kan? Nah, klik otomatis dari sini ya. Oke, nah ini untuk kita sebelah, tadi sebelah kanan udah, kita coba lagi sebelah kanan. Oh, sebelah kiri tadi udah. Kita Ctrl A, kita align text yang sebelah kanan. Otomatis di sebelah kanan ya. Nah, kalau misalkan kita pilih justify atau cetak double C, ya kan? Nah, kita klik, nanti dia akan memenuhi sampai teks yang ada di sini apa. Oke, nah perhatikan. Jadi dia muncul di sini ya. Nah, ini saya karena teksnya sedikit, jadi dia seperti ini. Nah, ini justify. Jadi apapun yang kita ketik di sini belajar kok. Misalkan titik belajar komputer itu sangat menyenangkan sekali. Perhatikan, setiap di sini otomatis dia turun ke bawah karena kita udah men-setting dengan justify, ya kan? Oke, coba lagi ya. Belajar komputer itu sangat menyenangkan sekali dan saya sangat menyukai komputer ini sehingga komputer ini sehingga saya mau belajar dengan saya maunya dengan sungguh-sungguh, berarti ya. Oke, perhatikan tadi otomatis yang belajar dengannya ini dia ke arah sebelah kiri, ke kanan saya ya, ke kanan saya, otomatis dia menutupi. Tapi kalau misalkan saya ulang, dihapus. Nah, masih ada jarak spasi gitu ya, coba saya enter. Nah, dia tidak langsung memenuhi gitu ya. Jadi kita harus, supaya dia bisa menuju ke sana, kita tekan spasi, baru kita lanjutin teksnya apa. Sungguh, sungguh. Nah, des ini atau tanda kurang ini dia tombol pada keyboard itu dekat angka plus ya, atau angka tambah. Oke, ini udah sampai ke justify. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya kolom ya. Nah, ada lagi namanya kolom. Kalau misalkan ada namanya kolom, maksudnya kolom itu apa? Jadi kita bisa mengatur teksnya di sebelah kiri dan teksnya di sebelah kanan. Oh, caranya maksudnya kayak gimana? Nah, cara maksudnya kayak gini. Kita pilih tag layout. Di sini ada yang namanya kolom. Pada saat kita klik kolom gitu ya, ini ada one, di sini ada two, di sini ada three, atau di sini ada left, ada right. Maksudnya apa? Oke, berarti ini kalau satu otomatis dia ngetik kayak gini ya, otomatis ini satu. Terus teksnya pun memanjang ke kanan, lebar ke kanan. Nah, saya mau di sini jadi dua. Oke, nah perhatikan. Ya, jadi di sini ada dua kolom. Jadi setiap ini di sini mengetik, ya kan? Nah, otomatis masuk ke sebelah kanan. Nah, ya. Terus kan, komputer itu sangat menyenangkan. Oke, dia masuk ya sebelah kanan sini. Nah, tapi kalau misalkan teks yang ini saya maunya ada di sini, teks yang ini berbeda model. Kita klik kanan, terus kita ke, ya.
otomatis tetap ada di sini. Terus untuk kita mengembalikannya gimana? Kita pilih ini yang atas sebelah kiri. Ya kan, ini udah kemarin juga udah saya kasih tahu. Kita klik otomatis dia kembali lagi. Seperti ya. Nah, saya mau hapus semua dulu. Oke, cara hapus semuanya kita bisa klik Ctrl plus A pada keyboard, atau kita klik pada mouse, tahan, lalu kita arahkan mouse kita untuk memenuhi setiap teks, kita hapus. Terus cara hapusnya bisa tekan tombol pada laptopnya itu delete atau komputer, atau backspace. Saya backspace. Oke ya. Misalkan lagi kita ketik hari ini saya sangat senang. Oke, perhatikan. Kok tiba-tiba kok jaraknya jauh sekali ya? Karena kembali lagi di home, kita memilih yang namanya justify. Oke, coba kita pilih yang ini, left. Otomatis dia sebelah kiri ya. Hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman saya. Oke. Nah, ini dia ada jarak karena dia 20 kolom. Oke, terus gimana caranya supaya kita masuk ke satu kolom aja? Nah, klik tag layer, pilih kolom, pilih one, otomatis dia satu kembali. Nah, kolom 2 pilih 2, otomatis jadi 2 gitu ya. Ini cara kolom. Nah, kalau misalkan kita mau masukin gambar ya, hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman saya. Ini kita enter dulu. Nah, saya mau masukin gambar di sini. Cara masukin gambar, kita bisa klik insert, terus kita pilih yang namanya picture atau gambar ya, banyak sekali. Terus kita klik, kita cari gambarnya apa. Oh, di sini saya ada sampel picture di sini ya. Kalian bisa pilih gambar yang kalian mau pada laptop tersebut. Saya pilih picture, terus saya pilih sampel picture, double klik, terus saya pilih koala.jpg yang namanya ya. Terus kita klik insert. Nah, wah ini terlalu besar, saya mau dikecilin. Oke. Cara mengecilinnya, kita perhatikan dulu. Oh, ini kan tadi zoom in-nya 150 ya, kita defaultin dulu jadi 100. Oke, ini 100 ya. Nah, ini kan gambar terlalu besar. Caranya gimana? Caranya ini kita klik pada mouse, terus kita gerakkan mouse-nya untuk mengecilkan ke atas. Terus ini tetap di touchpad di pada laptop sebelah kiri itu tetap ditahan ya, nggak usah dilepas, tapi touchpadnya kita arahkan ke atas sehingga dia mengecil. Kita lepas yang kita klik di touchpad, nah, otomatis kita ngecil. Saya mau pindahkan ini di tengah, kira-kira gimana cara? Biasanya kita coba klik kiri pada mouse atau pada touchpad, terus kita arahkan pindahin ke kanan. Oh, ternyata nggak bisa. Oke ya, nih. Oke. Terus caranya gimana? Nah, oke. Caranya klik pada gambar, otomatis dia masuk ke format nih ya. Oke, kan? Saya klik, masuk ke format. Nah, di sini ada yang namanya wrap text. Oke, text kita pilih. Terus kita pilih misalkan ada square. Inline dulu, inline with text. Kalau inline with text berada di posisi di bawah teks, dalam teksnya ya, dekat teksnya yang tadi ya, H ini. Saya mau square, kita pilih square. Nah,
Square bisa kita pisahin, bisa kita taruh ke tengah dan sebagainya. Itu square. Ini cara buat kita mudahinnya ya. Jadi dia bisa kemana-mana. Tetapi pada saat kita menyentuh teks yang ada di atas, kita perhatikan ya. Saya taruh di sini. Nah, teksnya akan terpisah karena ada objek gambar. Tapi saya maunya teksnya tidak terpisah. Oke. Caranya klik lagi sini web text, cari namanya behind text. Nah, kalau yang namanya behind text kan otomatis dia di bawah teks. Oke, perhatikan. Nah, lihat ya. Saya pilih behind, otomatis dia di bawah teks. Terus kalau saya pilih top and bottom, ya tergantung teksnya berada di atas kah bisa di bawah. Saya yang ke bawah, dia yang ke atas. Saya ke atas, teksnya ke bawah. Itu kalau sama aja ya, kayak square dan sebagainya ya. Tapi biasanya tergantung sih, biasanya behind text. Nah, besarin, klik, terus lepas tombol ada top text-nya ya, tinggal kita susun aja mau yang mana. Cara ngapus gambar gimana? Cara ngapus gambar sama ya, tetap backspace atau tekan tombol pada keyboard, tombol delete. Ya kan? Saya mau pakai gambar yang tadi, tinggal kita Ctrl Z itu untuk undo, ulang ke tindakan sebelumnya ya. Saya tekan Ctrl Z atau yang di sini, yang kiri sebelah maju ke atas. Klik, otomatis gambarnya ada lagi seperti itu, ya kan? Nah, kalau misalkan ini ada gambar, oke, ini tadi statusnya karena dia behind text ya. Perhatikan ini, oke, behind text. Jadi kalau saya ketik enter, enter ini, nah itu gambar tetap aja di situ karena kan dia behind text. Tapi kalau saya rubah, klik format, gambarnya jadi square aja deh. Nah, otomatis tetap gini ya, klik ini. Nah, dilanjut karena dia ada objek gitu. Seperti itu. Oke. Ini cara kita memasukin gambar. Oke, gambar ini bisa kita olah juga nih. Maksudnya olah, bisa kita edit. Editnya kayak gimana? Oke, kayak gini. Misalkan kita klik pada gambar, terus kita pilih format. Nih, perhatikan di sini ada yang namanya stylus. Kalau saya pilih ini, oke, otomatis dia ada yang kayak gini ya modelnya. Oke, kita klik yang di sini, otomatis di sini banyak. Kita mau bikin bulat. Nah, kalau bikin bulat kayak gini. Atau rounded. Nah, ini tergantung kalian maunya mau kayak gimana. Ya, jadi gambarnya bisa di styliskan. Oke. Oke, sampai sini pengenalan kita dari latihan kedua ini, cara menggunakan, cara membuat folder, cara menggunakan gambar untuk dimasukin di dalam file dokumen dan sebagainya. Oke. Kalian coba latihan cara memasukin gambar, cara merubah warna teks dan sebagainya. Jadi hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Ya, kalian bisa latihan mengikuti tutorial dari video ini. Akhir kata, ketika misalkan ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.